Masih suka bingung beli perhiasan emas? Mendingan pilih yang harga jualnya sesuai pasaran atau yang sesuai surat. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas mendingan pilih toko emas yang harga jualnya sesuai pasaran atau yang sesuai surat. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Di Indonesia ada banyak banget toko emas. Nah, masing-masing toko emas itu punya kebijakannya masing-masing. Apalagi perihal harga jual atau harga buyback ya. Banyak toko emas yang harga buybacknya itu sesuai surat atau sesuai nota. Ajak juga toko emas yang harga jualnya itu sesuai pasaran. Nah, harus pilih yang mana? Saya mau jelasin dulu kali ya, masing-masing dari yang harga jual sesuai pasaran atau yang sesuai surat. Kalau yang sesuai surat, artinya kalau pas kita mau jual, harga pasaran itu enggak penting. Karena yang dinilai itu harga di suratnya, harga pas kita beli ya. Misalnya, kita beli harga per gram itu 100.000. Kalau misalnya pas kita jual, nanti harganya 150.000, yang dinilai itu tetap 100.000. Patokannya tetap 100.000 ya, terus tinggal dipotong potongan aja. Jadi itu yang harganya sesuai surat. Kita enggak rugi pas harganya turun dan juga enggak untung pas harganya naik. Kalau misalnya yang harganya sesuai pasaran, berarti kita bisa untung pas kenaikan harganya itu lebih dari potongannya. Dan kita bisa rugi 2 kali lipat atau rugi lebih banyak kalau misalnya harga emas itu turun. Nah, itu perbedaannya ya. Sekarang saya mau jelasin untuk yang sesuai surat. Sesuai surat itu enggak selalu jelek kok sebenarnya. Beberapa toko emas juga banyak yang nerapin sistem seperti ini. Nah, kebanyakan di toko emas yang harga jualnya sesuai surat, itu potongannya lebih murah dibandingin sama toko emas yang harga jualnya itu sesuai pasaran. Karena mereka bisa untung dari kenaikan harga emas yang hampir selalu terjadi ya tiap tahun. Makin lama makin naik, makin lama makin naik. Sedangkan si toko itu membuybacknya dengan harga yang lebih murah. Makanya mereka bisa potong lebih murah. Selain potongan yang lebih murah, untuk harga jual yang sesuai surat ini juga lebih memudahkan customer sebenarnya. Customer udah bisa tahu berapa harga jual perhiasan emas yang mereka beli. Bahkan pada saat mereka beli perhiasan emas itu ya. Kan kalau misalnya sesuai pasaran kan ya karena kita nggak tahu nanti harga emas bakal berapa. Sedangkan kalau yang sesuai surat, ya pas kita beli kita udah tahu nih dijualnya itu dapat uangnya berapa. Sehingga lebih gampang buat kita untuk misalnya mau mengalokasiin perhiasan emas kita ini sebagai dana darurat mungkin atau yang ya macam-macam lah ya, yang keperluan-keperluan sehari-hari misalnya. Jadi kita udah bisa tahu berapa uang yang bakal kita dapat sebelum kita menjual emas kita. Itu tadi pembahasan yang sesuai surat, yang harga jualnya sesuai surat. Sekarang saya mau bahas yang harga jualnya itu sesuai pasaran. Keuntungannya itu adalah kita bisa untung dari kenaikan harga emas. Kalau kenaikan harga emas lebih tinggi daripada potongannya, otomatis kita pasti untung. Uang yang kita dapat itu lebih dari uang yang kita bayar pas beli emas. Nah, tetapi biasanya di toko emas yang nerapin sistem seperti ini, biasanya potongannya akan lebih besar dibandingin sama toko emas yang memang harganya sesuai surat. Karena kan mereka nggak bisa untung lagi tuh ya. Artinya kalau misalnya harga emasnya naik, ya mau nggak mau mereka juga harus terimanya naik. Jadi itulah kenapa potongannya juga lebih besar dibandingin sama toko emas yang nerimanya sesuai surat. Walaupun potongannya lebih besar, karena harganya itu sesuai pasaran, harga jualnya, artinya kita bisa untung loh. Kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas ini. Ini adalah salah satu kelebihan dari beli emas yang sesuai pasaran. Apalagi yang kita tahu, grafik harga emas, ya kalau misalnya kita tarik jangka panjang kali ya, minimal 5 tahun, itu cenderung naik.
Artinya kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dibandingin ya kalau misalnya kita beli emas yang sesuai surat, itu kan pasti rugi lah ya, karena nggak mungkin untung gitu. Jadi inilah kelebihan dari beli emas yang harga jualnya sesuai pasaran. Menurut saya pribadi, kalau misalnya ada toko emas yang bilang harga jualnya itu sesuai pasaran, tapi potongannya murah banget, kayak toko emas yang harga jualnya itu sesuai surat. Too good to be true nggak sih? Kalau menurut saya agak nggak mungkin. Saya pribadi sebagai toko emas itu hitungannya hampir nggak masuk akal ya. Apalagi potongannya di bawah 4%. Itu rendah banget kalau untuk sesuai pasaran ya terimanya. Nah, kalau misalnya ada toko emas yang seperti ini, sebenarnya wajib untuk kalian waspadain. Karena takutnya nanti kalau misalnya harga emasnya turun, kalian juga rugi karena penurunan harga emas. Tapi sebaliknya, kalau misalnya harga emas itu naik, kalian nggak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas itu. Nah, saya juga udah bikin tuh videonya 5 pertanyaan wajib yang wajib kalian tanyain sebelum kalian beli perhiasan emas. Videonya ada di sini ya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau misalnya saya pilih toko emas yang harga jualnya sesuai surat, kan potongannya murah tuh ya. Tapi kalau misalnya saya simpen lama, harganya udah naik, bisa nggak sih saya jual ke toko lain yang harganya tuh sesuai pasaran? Jawabannya bisa banget. Tetapi yang perlu kalian tahu adalah di Indonesia ini biasanya kalau misalnya kita beli emas dan jual emas itu ke toko emas yang beda, biasanya potongannya akan lebih besar. Nah, itu yang perlu kalian bandingin. Apakah toko lain nerima dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan toko asli yang tempat kalian beli? Ya kalian bandingin aja sendiri, karena itu faktornya banyak banget. Bisa dari jenis barangnya, merek barangnya, terus juga ada batu atau enggak, terus juga misalnya kalian belinya itu di harga berapa. Banyak banget faktornya yang nentuin berapa harga emas kalian yang bisa kalian jual ke toko emas yang lain. Kesimpulannya, Bang, mendingan yang mana sih sebenarnya? Beli emas yang harga jualnya sesuai pasaran atau sesuai surat? Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya plus minus. Tergantung sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian lebih suka yang transaksi jual beli jangka pendek, artinya kalian suka nih modelnya. Model ini kalian suka, model terbaru. Kalian suka ganti-ganti model untuk perhiasan emas kalian. Ya mendingan beli aja yang sesuai surat karena harga atau potongannya itu lebih murah dibandingin sama yang sesuai pasaran. Tetapi kalau misalnya kalian memang mau sekali beli untuk simpen dan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, ya mendingan beli yang sesuai pasaran aja. Karena kalau misalnya sesuai surat, kalian nggak bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, kalian lebih pilih yang harga jualnya sesuai pasaran, tapi potongannya biasanya lebih gede, atau yang harga jualnya sesuai surat, tapi potongannya juga lebih kecil? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang perbandingan antara harga jual sesuai surat dan juga harga jual sesuai pasaran. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.